Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas komunikasi data ingin mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul komunikasi serial yang meliputi protokol UART, SPI 12C dan juga RS. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Nur Muhammad Ibrahim, Khalid Ashraf, Muhammad Nur Fauzi, SD Ferrari, dan Alga Pradipta Ananda Putra. Untuk pengertian protokol komunikasi serial itu sendiri merupakan seperangkat aturan dan peraturan kemungkinan dua perangkat elektronik terhubung untuk bertukar data. Jenis protokol komunikasi tersebut ada dua, yaitu wireless communication dan wired communication. Wireless communication sendiri atau bisa disebut nirkabel merupakan jenis media transmisi tidak terpadu yang digunakan untuk transfer informasi antara dua atau lebih titik yang tidak terhubung oleh penghantar listrik atau kabel konduktor. Kabel ini sering digunakan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memproses data antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Jenis-jenis dari wireless ini ada WLAN, Wireless Local Area Network, WWAN, WPAN, dan WMAN. Nah, WLAN sendiri atau bisa disebut Wireless Local Area Network merupakan jaringan komputer nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan area lokal dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, komputer, kampus, dan gedung. Kemudian WWAN merupakan jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan wireless LAN atau WLAN. Jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless yang disediakan oleh wireless server carrier. Contoh yang ada di Indonesia ini yaitu jaringan 5G yang sedang dikembangkan dan ada jaringan 4G. Kemudian ada WPAN. WPAN sendiri merupakan jaringan nirkabel yang menghubungkan perangkat komunikasi jarak dekat. Jaringan WPAN ini hanya membutuhkan daya yang rendah dan memiliki cakupan area yang sangat kecil atau sempit. Salah satu teknologinya yaitu Zigbee, Bluetooth, atau cahaya infrared. MAN, Wireless Metropolitan Area Network. WAN sendiri merupakan jaringan nirkabel skala menengah yang menghubungkan perangkat dalam area kota jarak kira-kira 10 hingga 50 km secara wireless dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meliputi antar kampus, gedung pemerintahan, perkantoran, dan sebagainya. Untuk contoh device-nya yaitu MDS dan LMDS. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yaitu selanjutnya ada wired communication. Wired communication atau komunikasi kabel adalah jenis transmisi yang dipandu yang digunakan untuk transfer informasi antara dua atau lebih perangkat yang terhubung dengan bantuan kabel konduktor. Bedanya dengan wireless komunikasi, untuk wired komunikasi ini memerlukan kabel, sementara untuk wireless itu tidak memerlukan kabel. Terus sebagian besar dari jaringan kabelnya itu menggunakan kabel Ethernet untuk mentransfer data antara PC. Bisa di next. Kemudian ada jenis-jenis wired communication yang itu
dibagi atas dua. Yang pertama itu ada internal communication, yang kedua itu ada external communication, di mana di internal communication itu ada I2C dan SPI. I2C itu merupakan integrated circuit dan SPI itu serial peripheral interface. Terus di external communication itu ada RS232, RS485, UART, USB dan Ethernet. Bisa di next. Berikut merupakan penjelasan tentang internal communication. Yang pertama itu ada I2C atau Integrated Circuit. Bisa di next. Sekilas tentang I2C atau Integrated Circuit merupakan komunikasi yang mengandung multiple bus master. Pada umumnya I2C memiliki dua buah sinyal, yaitu sinyal SDA dan sinyal SCL, di mana SDA sendiri merupakan serial data. Tugas dari SDA itu adalah untuk mentransfer atau menerima data, dan kalau SCL itu merupakan serial clock, di mana tugas dari serial clock ini merupakan sebagai jalur untuk master dan slave untuk mengirim atau menerima data, serta membawa sinyal dari clock tersebut. Terus I2C sendiri juga bisa didefinisikan sebagai protokol komunikasi serial, sehingga data yang ditransfer sedikit demi sedikit melalui satu kabel atau kabel SDA saja. Terus mungkin tambahannya I2C itu merupakan gabungan dari beberapa fitur terbaik dari SPI dan UART. Dengan demikian kita dapat menghubungkan beberapa slave ke master seperti SPI. Kondisi ini bisa digunakan ketika kita menggunakan lebih dari microcontroller untuk mencatat data ke suatu kartu memori atau menyimpan data ke satu LCD. Terus komunikasi I2C ini seperti komunikasi UART, I2C hanya menggunakan dua kabel saja, yaitu kabel SDA dan kabel SCL saja. Mungkin bisa di next. Mungkin buat Ibrahim bisa di next slide-nya. Belum keubah soalnya. Ini udah masih terlihat apa? Di aku masih yang Slide-nya. tadi di sekilas tentang itu sih. Bentar saya nanti share screen-nya. Sudah terlihat? Masih di slide yang tadi, Ibrahim. Kok nge-freeze? Saya stop share dulu ya. Saya share lagi. Udah terlihat session saya. Masih loading. Mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya itu poin yang B itu ada jenis-jenis I2C berdasarkan kecepatannya. I2C itu sendiri dibedakan atas 3 jenis jika ditinjau dari kecepatannya. Yang pertama itu ada I2C jenis lambat. Contohnya itu ketika kita menghubungkan keyboard, mouse atau port serial. Untuk I2C jenis lambat ini untuk kecepatannya itu di bawah dari 100 KB per second. Yang kedua itu ada I2C jenis cepat. Contohnya itu ketika kita menghubungkan sesuatu ke motherboard,
sama yang ketiga itu ada itusi jenis kecepatan tinggi. Untuk contohnya juga sama seperti itusi yang jenis cepat. Untuk yang cepat itu sendiri, kecepatan itusinya itu mencapai 400 kilobyte per second. Sementara untuk yang kecepatan tinggi itu sendiri bisa mencapai 3,4 megabyte per second. Bisa di next. Poin yang C itu mengenai cara kerja dari itusi. Pada umumnya itu ketika sebuah data dikirimkan melalui itusi, data tersebut nantinya akan di data tersebut ditangkap itu dalam bentuk pesan. Nantinya pesan itu akan dipecah menjadi beberapa frame data. Setiap pesan itu memiliki frame alamat yang berisi alamat biner dari slave serta satu atau lebih slave data yang berisi data yang sedang ditransmisikan. Terus pada bagian pesan itu juga ada kondisi untuk start, terus ada kondisi ketika read or write bit dan ACK atau NACK bit di antara frame data tersebut. Terus nantinya diakhiri dengan stop. Bisa di next. Berikut merupakan gambar dari cara kerja itusi sendiri. Di bagian kiri itu merupakan proses pengiriman data dari master ke slave, yang bagian kanan itu merupakan proses dari pengolahan pesannya. Master itu bisa bekerja ketika ada perintah dari slave. Bisa untuk pengolahan pesannya itu mungkin bisa dimundurin dulu slide yang tadi. Dimulai dari start, di mana kondisi start itu ketika saluran SDA-nya itu beralih dari level tegangan tinggi ke level tegangan rendah. Sebelum saluran SCR itu juga mengalami perubahan level dari tegangan tinggi ke rendah. Terus kondisi address frame itu yang 7 atau 10 bit itu merupakan data yang ingin dikirim. Terus read or write itu merupakan kondisi ketika salah satu bit itu menentukan apakah master itu menerima data. Kalau master itu menerima data, ditandainya itu dengan tegangannya itu berubah dari tinggi ke rendah. Sementara kalau misalnya menerima data itu bisa ditunjukkan dari level tegangan yang rendah. Kalau misalnya mengirim itu dilihat dari level tegangan yang tinggi. Terus bagian ACK atau NACK bit itu merupakan kondisi di mana setiap frame itu dalam sebuah pesan itu diikuti oleh bit accept atau bit non acknowledge. Jika bingkai atau frame alamat itu berhasil dikirim atau diterima, maka bit egg-nya itu dikembalikan dari pengirim ke perangkat penerima. Terus kondisi stop merupakan saluran SDA telah beralih dari tegangan yang tinggi ke rendah, sementara SCL-nya juga beralih dari tinggi ke rendah. Bisa di next. Berikut merupakan mekanisme dari transmisi data. Yang pertama itu master mengirimkan kondisi start ke setiap slave yang terhubung dengan mengalihkan saluran SDA dari level tegangan tinggi ke level tegangan yang rendah sebelum mengalirkan jalur SCL dari tinggi ke rendah. Bisa dilihat dari gambar yang langkah pertama. Terus yang kedua itu master mengirimkan setiap slave alamat 7 atau 10 bit dari slave yang ingin berkomunikasi dengannya bersama dengan read or write bit. Bisa dilihat dari gambar yang langkah kedua. Terus yang ketiga itu setiap slave membandingkan alamat yang dikirim dari master ke alamatnya sendiri. Jika alamat cocok, slave-nya itu akan membalikan bit X dengan menarik garis SDA rendah untuk 1 bit. Jika alamat master tidak sesuai dengan alamat slave sendiri, maka slave-nya itu akan meninggalkan jalur hide. Bisa dilihat dari gambar yang ketiga. Bisa di next. Untuk yang langkah keempat itu master mengirim atau menerima frame data. Bisa dilihat dari gambar yang langkah yang keempat. Terus yang kelima itu setelah setiap frame data telah ditransfer, perangkat penerima mengembalikan bit X lain ke pengirim untuk mengakui penerimaan frame rate yang berhasil. Bisa dilihat dari gambar yang kelima. Terus yang keenam itu untuk menghentikan transmisi data, master mengirimkan kondisi stop ke slave dengan mengalihkan SCL tinggi sebelum mengalihkan SDA yang tinggi.
Bisa dilihat dari gambar yang ke-6. Bisa di next. Mungkin selanjutnya itu ada mekanisme transmisi data I2C ketika kasus masternya itu tunggal dengan banyak slave. Karena I2C menggunakan pengalamatan, beberapa slave dapat dikontrol dari satu master saja. Nantinya master yang akan mengirimkan setiap slave alamat 7 atau 10 bit dari slave lain yang ingin berkomunikasi dengannya bersama dengan read or write bit untuk menghubungkan beberapa slave ke master dapat disambungkan dengan seperti berikut. Diperlukan dengan resistor pull up dengan hambatannya itu 4,7 kilo ohm yang menghubungkan jalur SDA dengan SCL ke VCC atau tegangan ini. Terus selanjutnya itu bisa di next. Untuk selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mekanisme transmisi data I2C dengan kasus banyak master dengan banyak slave. Beberapa master dapat dihubungkan ke satu slave atau beberapa slave. Masalah dengan beberapa master dalam sistem yang sama muncul ketika dua master mencoba mengirim atau menerima data pada saat yang sama melalui jalur SDA. Untuk mengatasi masalah ini, setiap master perlu mendeteksi apakah saluran SDA rendah atau tinggi sebelum mengirimkan pesan. Jika jalur SDA rendah, itu berarti master lain memiliki kendali atas bus, dan master harus menunggu untuk mengirim pesan. Jika saluran SDA tinggi, maka aman untuk mengirimkan pesan. Untuk menghubungkan beberapa master ke beberapa budak, gunakan diagram berikut dengan resistor pull-up 4,7 kilo ohm yang menghubungkan jalur SDA dan SCL ke VCC. Baiklah, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari I2C. Yang pertama yaitu kekurangannya, kecepatan transfer data lebih lambat dari SPI, ukuran bingkai data dibatasi hingga 8 bit. Diperlukan perangkat keras yang lebih rumit dan untuk diimplementasikan daripada SPI. Selanjutnya kelebihannya yaitu hanya menggunakan 2 kabel, mendukung banyak master dan banyak slave. Bit ACK atau NACK memberikan konfirmasi bahwa setiap frame berhasil ditransfer. Perangkat keras tidak terlalu rumit dibandingkan dengan UART, protokol yang terkenal dan banyak digunakan. Selanjutnya yaitu masuk ke SPI, Serial Peripheral Interface. Serial Peripheral Interface atau SPI adalah spesifikasi antarmuka komunikasi serial sinkron yang digunakan untuk komunikasi jarak pendek, terutama dalam sistem tertanam. Pada SPI memiliki 4 bus yaitu MOSI, MISO, SLCK, dan SS atau TS. Perangkat master akan mengkonfigurasi frekuensi clock yang kurang dari atau sama dengan frekuensi maksimum yang didukung perangkat pendukung, sehingga master menghasilkan informasi ke baris MOSI yang membawa data dari master ke slave, sehingga MOSI, SCK, dan SS berasal dari master untuk dikirim ke slave. Sedangkan MISO digunakan untuk menerima sinyal dari slave. Soalnya yaitu 4 bus pada SPI. Yang pertama yaitu MISO, atau Master in Slave Out. Garis MISO dikonfigurasi sebagai input di perangkat master dan sebagai output di perangkat slave. Yang kedua yaitu MOSI, Master Out Slave In. MOSI adalah jalur yang dikonfigurasi sebagai output di perangkat master dan sebagai input di perangkat pendukung yang digunakan untuk mensinkronkan pergerakan data. Yang ketiga yaitu SCK. Sinyal ini selalu digerakkan oleh master untuk transfer data sinkron antara master dan slave. Ini digunakan untuk mensinkronkan pergerakan data baik yang masuk maupun keluar melalui MOSI dan MISO. Yang keempat yaitu SS, yaitu Slave Select, dan CS, Chip Select. Sinyal ini digerakkan oleh master untuk memilih budak individu atau perangkat peripheral. Ini adalah jalur input yang digunakan untuk memilih perangkat budak. Soalnya itu cara kerja. Master device adalah perangkat yang memulai sambungan dengan cara menginisialisasi SPI address dari slave device. Lalu master dan slave dapat mengirim atau menerima data. Hal ini sudah disebutkan sebelumnya bahwa komunikasi full duplex yang artinya master dan slave dapat menerima ataupun mengirim data. Slave device dapat menerima atau mengirim data dalam waktu yang bersamaan. Itulah yang disebut full duplex. Selanjutnya itu mekanismenya.
Kedua device, baik master maupun slave, akan menempatkan data yang akan ditransfer ke dalam shift register mereka sebelum komunikasi serial dimulai. Master menghasilkan 8 pulsa untuk menggeser nilai setiap bit yang ada pada shift register, baik slave maupun master. Setelah 8 clock selesai, master akan memberikan 1 bit informasi sebagai tanda komunikasi dan sebaliknya dari slave ke master. Setelah 8 clock selesai, master akan menerima data dari slave yang sudah ada di shift register master, dan slave akan menerima data dari master yang tersimpan di shift register slave device. Selanjutnya yaitu aplikasi SPI. SPI banyak diaplikasikan, seperti yang pertama yaitu transmisi kabel data. Meski pilihan pertama adalah USART, tapi tidak ada masalah jika menggunakan SPI karena lebih mudah. Yang kedua yaitu transmisi wireless atau nirkabel seperti pada Zigbee, 2,4 GHz transmission, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pemrograman AVR. Upload file .hex ke microcontroller juga menggunakan SPI transfer. Yang keempat yaitu perangkat komunikasi data dari sensor maupun peripheral device yang lain, seperti IMU, joystick, kompas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kelemahan dan keunggulan SPI. Kelemahannya yaitu butuh sambungan atau koneksi yang lebih banyak, jadi lebih memakan pin dari microcontroller. Keunggulannya yaitu sangat mudah dalam interface-nya, setup, inisialisasi, dan pengiriman data yang lebih mudah dibandingkan dengan I2C. Yang kedua yaitu komunikasi full duplex, yang ketiga konsumsi daya yang rendah dibanding dengan I2C. Baiklah, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada external communication pada RS-232. RS-232 adalah sebuah kabel konektor yang digunakan pada komunikasi serial transmisi data antar dua peralatan elektronik. Nah, RS-232 digunakan untuk koneksi pada modem, printer, mouse, penyimpanan data, dan perangkat lainnya. Bisa di next. Nah, di sini ada komunikasi data antar dua perangkat PC. Nah, pada komunikasi dua perangkat PC ini dibutuhkan yaitu yang namanya modem. Modem sendiri berfungsi sebagai proses pengubahan sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Nah, pada PC ini tersambung pada modem, dan nantinya modem akan mengubah sinyal digital ke analog, kemudian dikirimkan ke modem lagi, baru bisa dibaca oleh komputer yang lain. Bisa di next. Yang di sini ada port RS-232. Yang pertama pin 1 ada DCD, pin 2 RXD, pin 3 TXD, pin 4 DTR, pin 5 GND, pin 6 DSR, dan pin 7 RTS, kemudian pin 8 CTS, dan pin 9 RI. Nah, pada pin 1 DCD ini adalah pin yang berfungsi sebagai penerima isyarat agar komputer bersedia menerima data pada waktu tertentu. Nah, kemudian pada pin RS2 ini berfungsi sebagai saluran masuknya data ke UART atau sebagai penerima. Pin 3 ada TXD. TXD ini berfungsi sebagai saluran keluarnya data dari UART atau sebagai pengirim. Ada pin 4 di TR ini berfungsi sebagai pemberi informasi status pada device yang terkoneksi bahwa UART telah siap. Kemudian pin 5 ada GND, pin ground itu pin yang nantinya akan memberikan ground untuk setiap sinyal secara bersamaan. Terus ada pin 6 DSR yang berfungsi untuk menerima informasi status device bahwa device telah siap untuk diakses oleh komputer.
Dan ada pin 7 RTS, ini berfungsi sebagai isyarat permintaan UART ke device untuk memfasilitasi bahwa UART akan mengirimkan data ke device. Pin 8 CTS yang berfungsi sebagai penerima jawaban atas pengiriman isyarat dari RTS. Yang terakhir ada pin 9 RI. RI ini berfungsi menerima isyarat dari modem bahwa ada device yang membutuhkan koneksi. Bisa di next. Ada RS23 mempunyai kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya ada bandwidth-nya rendah, terus panjang kabelnya terbatas, ada konsumsi dayanya yang meningkat. Terus keunggulannya ini banyak digunakan pada koneksi titik ke titik antara perangkat DCE dan DTE. Terus biayanya rendah karena kesederhanaannya pada RS232 antar mukanya didukung di banyak perangkat. Terus bebas dari kebisingan. Bisa di next. Kemudian ada RS485 Arduino. Pada RS485 Arduino terdapat pin VCC yang berfungsi sebagai input 5 volt. Terus ada pin A, itu fungsinya non-inverting receiver input dan non-inverting di driver output. Terus ada pin B yang berfungsi sebagai inverting receiver input dan inverting driver output. Terus ada pin GND yang fungsinya sebagai pertahanan atau ground. Terus pin R0 itu receiver out atau RX pin. Terus pin RE itu berfungsi sebagai receiver output. Terus pin DE driver output dan yang terakhir DI driver input. Bisa di next. Kemudian ada fitur-fitur RS485. Yang pertama, tegangan kerja menggunakan 5 volt. Terus menggunakan IC chip MAX 485, konsumsi dayanya rendah. Terus transceiver terbatas, laju perubahan tegangan, menggunakan terminal blok 2P 5.08 mm. Terus kabel komunikasi RS485. Ketujuh, dapat dikendalikan menggunakan microcontroller. Yang kedelapan, ukuran PCB-nya 44 x 14 mm. Pengertian RS48 sendiri itu adalah protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pulsa clock. Nah, komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data binar dari satu perangkat ke perangkat lain. Nah, ada fitur RS485. Yang pertama, tegangan kerja menggunakan 5 volt DC, terus menggunakan IC chip MAX 485. Yang ketiga, konsumsi dayanya rendah. Yang keempat, transceiver terbatas, laju perubahan tegangan. Yang kelima, menggunakan terminal blok 2P 5.05 mm. Yang keenam, kabel komunikasi RS485. Yang ketujuh, dapat dikendalikan menggunakan microcontroller. Yang kedelapan, ukuran PCB-nya 44 x 14 mm. Bisa di next. Kemudian RS485 mempunyai kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya yaitu hanya satu simbol yang dapat mengirimkan data pada suatu waktu. Yang kedua, kabel komunikasi khusus diperlukan. Dan keunggulannya, komunikasinya lebih cepat antar muka, level sinyal rendah, kecepatan pengiriman data maksimum, terus kekebalan suara yang bagus. Yang terakhir, karena saluran transmisi seimbang, ini mendukung banyak budak dan master tunggal.
Bisa di next. Nah, kemudian ada external communication yaitu UART atau Universal Asynchronous Transmitter and Receiver. Pengertian dari UART sendiri yaitu metode komunikasi serial yang memungkinkan dua komponen perangkat yang berbeda untuk saling berinteraksi tanpa clock. UART ini sebagian besar digunakan pada keamanan IoT, terus dikenal sebagai Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver atau Transmitter atau biasa disingkat USART, yang mentransmisikan data baik secara sinkron maupun asinkron tergantung pada kebutuhannya. UART ini adalah protokol komunikasi serial asinkron yang digunakan di banyak device perangkat IoT seperti yang dijelaskan tadi, dan kemudian asinkronus hanya berarti bahwa tidak seperti protokol sinkron, misalnya seperti SPI, tidak ada clock dan menyinkronkan dua perangkat di mana interaksi berlangsung. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari UART. Kelebihan dari UART sendiri yang pertama tidak ada sinyal clock, memiliki bit varietas untuk mengoreksi error, struktur paket data dapat dimodifikasi selama kedua sisi dioptimalkan. Yang terakhir hanya dua kabel yang digunakan, sedangkan kekurangannya ukuran data frame dibatasi tidak lebih dari 9 bit, tidak mendukung banyak master sistem atau slave. Yang terakhir, setiap baud rate UART harus berada dalam jarak 10%. Terus kemudian ada cara kerja dari UART. UART ini cara kerjanya mengubah data kembali menjadi bentuk paralel, menghilangkan bit awalnya, bit varietas, dan bit stop. Receiver UART akhirnya melewati paket data paralel ke ujung push data. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu USB atau Universal Serial Bus. Next. USB itu merupakan suatu teknologi yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat. USB ini merupakan konektor, salah satu jenis konektor yang sering sekali digunakan pada perangkat teknologi agar dapat terhubung ke perangkat lainnya, seperti komputer atau charger. Dari warna kabel konektor USB memiliki berbagai jenis. Ada berwarna merah, coklat, kuning, dan biru. Pada setiap warna memiliki peranan masing-masing. Untuk daya biasanya berwarna merah dan coklat, sedangkan untuk transfer data biasanya berwarna kuning dan biru. Selanjutnya, ada beberapa versi USB. Secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu USB 01 itu memiliki kecepatan transfer data sekitar 1,5 bit hingga 12 bit. Ada USB 2.0 memiliki kecepatan maksimum dalam transfer data sekitar 480 megabit hingga memiliki output daya 2,5 volt dan 1,8 ampere, serta memiliki fungsi yang baik daripada fungsi yang sebelumnya. Nah, ada juga fungsi 3.0, yaitu memiliki transfer data dengan kecepatan maksimal 5 GB dengan tegangan maksimum 5 volt dan dengan tegangan 1,8 ampere. USB 3.0 ini memiliki ciri warna biru dan pada konektor masih memiliki berfungsi baik pada USB 2.0 dan 1.1.
Saat ini versi USB 3.0 mengalami perkembangan lagi menjadi versi 3.1, di mana kecepatan maksimum data 2 kali lipat dari versi sebelumnya. Next. Ada ciri-ciri USB. Pada USB tipe A, itu berjenis salah satu mudah ditemukan dan sering sekali digunakan yang memiliki bentuk persegi dan lebar. USB ini ditemukan pada konektor MOS, keyboard, printer, flash disk, dan hard disk eksternal. Pada USB tipe A ini sering kali digunakan pada kombinasi tipe data lainnya untuk menghubungkan komputer dengan perangkat gadget lainnya. Pada USB tipe B itu berbentuk persegi kecil, bagian bawahnya sedikit melengkung, dan digunakan untuk menghubungkan perangkat printer maupun scanner dengan komputer. Pada yang ketiga itu ada mini USB, di mana bentuknya kecil dari tipe A maupun tipe B, dan banyak digunakan pada pengisian daya pada gadget serta menghubungkan gadget dengan komputer. Next. Yang keempat ada micro USB tipe A, di mana pada USB ini digunakan untuk menghubungkan perangkat terutama gadget dengan charger maupun dengan komputer. Pada USB ini berbentuk agak lebar dan pipih, dan memiliki kecepatan transfer hingga 480 MB. Yang kelima ada micro USB Type B, di mana banyak digunakan sebagai konektor untuk charger smartphone. Cirinya memiliki bentuk yang kecil, pipih, dan sedikit melengkung ke bawah. Bedanya dengan tipe A agak sedikit tebal, dan memiliki kecepatan hingga 480 MB. Dan yang keenam yaitu micro USB Type C, di mana kecepatannya memiliki lebih tinggi dibandingkan tipe A dan tipe B. Perangkat ini khusus smartphone untuk tipe C, terutama untuk pengisian daya menghubungkan ke komputer. Jenis ini banyak digunakan untuk smartphone kelas menengah ke atas. Yang ketujuh, USB Lightning, di mana bentuk dari USB ini berbentuk pipih, tembaga, atau kabel Lightning dapat terlihat karena letaknya pada bagian luar konektor. Dan pada USB ini dapat ditemukan pada perangkat gadget yang dibuat buatan Apple. Jadi USB jenis ini penggunaannya terbatas karena sebagian besar produk buatan Apple seperti iPhone atau iPad memiliki rilisan tahun 2012 ke atas. Dan yang kemudian ada internet. Pada internet ini merupakan salah satu teknologi tradisional yang dapat menghubungkan dari perangkat jaringan area lokal kabel LAN atau pada jaringan luas WAN, dan memungkinkan perangkat ini berkomunikasi dari satu sama lain melalui protokol yang merupakan seperangkat aturan atau bahasa jaringan umum. Dibandingkan dengan teknologi LAN nirkabel, internet biasanya kurang rentan terhadap gangguan, sehingga dapat menawarkan tingkat keamanan dan kontrol jaringan yang lebih besar daripada teknologi nirkabel karena pada perangkat ini harus terhubung menggunakan kabel fisik. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian dari internet. Keuntungan dari internet yaitu biayanya relatif rendah, kompatibilitas terbalik, dan umumnya tahan terhadap kebisingan, kualitas transfer data yang baik, kecepatan yang tinggi, dan keandalan dan keamanan data. Nah, kemudian ada kerugian dari internet yaitu jaringan jarak yang lebih kecil dan lebih pendek, mobilitasnya terbatas, penggunaan kabel lebih panjang dan dapat membuat crosstalk, dan tidak dapat bekerja dengan baik dengan aplikasi real-time atau interaktif, memiliki kecepatan yang kurang meningkatkan lalu lintas, penerima tidak mengakui penerima paket data, pemecahan masalah sulit ketika mencoba melacak kabel atau simpul. Next. Adapun cara kerja dari internet.
Yang pertama yaitu internet bertugas untuk mengirimkan paket data ke dalam alamat yang dituju. Kemudian, sebelum data tersebut dikirim, internet dapat melihat kondisi terlebih dahulu atau pengecekan apakah ada komputer lain yang sedang mengirim data menuju komputer atau melakukan pengecekan apakah jaringan sedang sibuk atau tidak. Dan selanjutnya yaitu apabila terdapat atau beberapa jaringan yang sibuk, maka pengiriman akan ditunda terlebih dahulu. Nah, setelahnya jaringan dalam keadaan tidak ada satupun work setting yang melakukan pengiriman data, maka secara bergantian internet tersebut mengirimkan data pada alamat yang tertuju. Nah, pada yang kelima, apabila ada dua workstation yang sedang mengirimkan paket data secara bersamaan, kemungkinan akan terjadi tabrakan data. Dan begitu seterusnya sampai paket data yang akan dikirim habis. Yang ketujuh atau yang terakhir, semua proses pengiriman saling tunggu dilakukan sangat rapi dan dalam ukuran waktu yang sangat pendek, sehingga tidak dapat merasakan penggantian keluar masuk data. Sekian dari presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami berlima pamit undur diri dari kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.